Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i was salihin ainama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhusu bi dzikri la muallifi hadzal kitabi asy-syaikh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Ib, kucingnya diamankan Mas Ib. Dibawa masuk ya kucingnya. Sing nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ada gangguan. Ada kucing nakal. Salah teng wetane griya dikancingi lawang. Mas Ib di salah teng anu. Kene umbah-umbahan. Kancingi lawang ndek kono, kancingi lawang ndek kono. Lho. Wis kedolanan wis kono kucinge ya. Fahfadh mongko ngrekso sira ya miskinu he wong kang miskin. Jami'a badanika ing sakabehane awak sira direksa minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Wa khususan lan kelawan khusus a'dha'aka piro-piro anggota siro as-sab'ata kang ono 7. Fa inna jahannama krana sak temene neraka jahannam. Laha iku keduwe jahannam sab'atu abwabin utawi 7 piro-piro lawang. Likul libabin niku keduwe saben-saben lawang. Minhum saking al-ghawin juz'un utawi bagian maqsumun ingkang dikaweruhi. Jadi nasihat dari Imam Ghazali kepada kita, jagalah anggota badan kita ini dari kemaksiatan. Paling khusus yang harus kita jaga ini adalah 7 anggota badan. Karena 7 anggota badan ini biasanya yang sering bermaksiat. Maksiat itu biasanya pakai 7 anggota badan ini. Kebanyakan sudah itu. Terus juga hal itu cocok dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Pintu neraka jahanam jumlahnya ada 7. Jadi 7 anggota yang sering bermaksiat itu merupakan lambang dari 7 pintu neraka jahanam. Karena kemaksiatan dilakukan oleh 7 badan, maka 7 anggota badan, maka pintu jahanam ini juga disiapkan ada 7. Setiap dari pintu-pintu itu sudah disiapkan siapa saja yang bakal memasukinya.
wala yata'ayyanu lan ora dadi nyoto litilkal abwabi maring mengkono pira-pira lawang illa man kecuali wong aso kang durhaka sapa iki man Allah ing Gusti Allah bihadhil a'dha'i kelawan iki pira-pira anggota badan as-sab'ati kang ana 7. Nah, 7 pintu itu akan dimasuki oleh orang yang bermaksiat kepada Allah menggunakan 7 anggota badan yang disebut oleh Imam Ghazali setelah ini ya. Wahia utawi hadhil a'dha'is sab'ah al-ainu iku mripat wal udhunu lan kuping wal lisanu lan lisan ilat wal batnu lan weteng wal farju lan kemaluan wal yadu lan tangan war rijlu lan sikil. 7 anggota badan yang punya potensi maksiat. Ini yang pertama adalah mata ya. Kemudian telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kebanyakan itu sudah yang dipakai untuk maksiat. Kalau maksiat pakai leher kan kayak nggak bisa. Kecuali bunuh diri mungkin. Gantung diri. Tapi kan ya tetap memakai tangan dulu. Atau maksiat memakai hidung ini kayak ya jarang sekali ya. Ya, mencium cewek, ya hidungnya. Ya bisa juga sebenarnya, tapi jarang ya. Yang sering ya 7 anggota badan. Amal ainu anapun utawi meripat fa innama khuliqat mongko iku angin pemestine diciptakno apa ain laka manfaat kedue sira litah tadia supaya oleh petunjuk sapa sira biha kalawan ain fil zulumati ing dalem pira-pira kegelapan watasta'ina lan supaya amrih jaluk tulung sapa sira biha kelawan ain fil hajati ing dalam pira-pira kebutuhan wa tanghura lan supaya ningali sapa sira biha kelawan ain ila ajaibi malakutil ardi maring pira-pira keajaiban piro-piro keratone bumi wasamawati lan langit wa ta'ta biro lan ngalap tepo tulodo sapa sira bima kelawan perkara fiha kang ing dalem malakutil ardi wasamawat minal ayati bayani saking piro-piro ayat. Mata kita diciptakan oleh Allah. Gunanya itu sebenarnya hanya untuk supaya kita itu mendapatkan petunjuk dalam kegelapan. Misalkan di sini mati lampu, kalau kita masih punya mata, masih ada harapan untuk nggak kesandung. Kan ketika pemadaman misalkan ya. Walaupun tengah malam, walaupun malam itu gelap gulita, tapi mata kita kan masih bisa melihat sedikit-sedikit remang-remang ini ada tembok, ini ada benda apa, kan kadang masih bisa melihat. Nah, kalau ada di luar ya, kalau di dalam ruangan kok ditutup semua, ini sulit sudah ya. Tapi kalau ada di luar ruangan, saya pernah lewat ya di sebuah daerah.
daerah itu dari Kecamatan Sedan masuk Kecamatan Sarang, jadi lewat selatan ya. Dari Sedan ke Desa Lodan, Kecamatan Sarang, itu nggak ada PLN pada waktu itu, gelap gulita malam-malam ya. Tapi masih ada berkas-berkas sinar, itu masih ada sedikit-sedikit. Nah kalau nggak punya mata bagaimana? Ya jelasnya ya semuanya nggak ada yang bisa dilihat. Maka kita butuh orang yang menolong. Nah kalau kita punya mata kan kita bisa mandiri, kan itu. Dan supaya kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Misalkan kita ada orang punya hajat, mau nadhor, mau nikah, kan disunahkan untuk nadhor dulu, melihat calon istrinya dulu. Lah melihat kan ya pakai mata. Oh nggak perlu pakai mata, kita andai ada orang bilang seperti itu ya, kita cukup mendengarkan suaranya saja. Kalau suaranya merdu asli ya, bukan merusak dunia, ini insya Allah cantik orangnya. Oh nanti dulu. Dalam bahasa Arab itu ada sebuah syair ya, tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Mendengarkan mu'aid itu lebih baik daripada melihatnya. Suaranya Masya Allah ya, sangat menggetarkan hati. Begitu dilihat orangnya, ternyata black sweet. Ternyata orangnya nggak ganteng lah. Kita nazar melihat calon istri kan nggak pakai mata. Ini kebutuhan seperti ini. Nah, inilah yang seharusnya kita mensyukuri nikmat mata, itu caranya ya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu jawaz atau sunnah bahkan wajib ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya haram, namanya kufur nikmat, tidak berterima kasih dikasih kenikmatan berupa mata, malah dipakai untuk membangkang kepada Allah. Kemudian kita melihat keajaiban yang ada di penjuru dunia dan ada di cakrawala. Nah, kita lihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah ya, seperti kita lihat di lautan Maroko dengan lautan Turki. Itu kan ada laut yang ajaib. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah itu yang memisahkan dua lautan. Sebenarnya bukan berpisah berjauhan, tidak. Tapi bertemu tidak bersatu. Seperti air dengan minyak. Ada dua lautan di Turki dengan lautan di Maroko. Ya. Lautan ini seperti ada pemisah. Seperti ada plastik pemisahnya. Dinding yang tidak terlihat. Yang satu berwarna keruh, yang satu berwarna biru. Seperti laut pada umumnya. Yang berwarna biru ini rasanya asin. Kemudian yang agak keruh seperti air sungai, itu rasanya tawar. Kok bisa tidak bersatu ya? Padahal bertemu. Ini pernah suatu ketika saya itu asik-asik mandi di laut selatan ya, untuk mengobati penyakit gatal, mau mandi di laut. Lah di lautan itu kan, di laut Pasirian itu ada sungai. Itu sudah kemasukan air laut, sudah tergenang air laut. Mandi di situ saya. Anehnya kok nggak perih ini badan. Begitu saya berkumur ternyata tawar. Ya Allah, setengah jam dari tadi saya kira mandi air asin. Ternyata kok air tawar. Ini kan keajaiban. Keajaiban dari Allah ini. Nah, kita gunakan untuk Untuk iktibar ya, mengambil pelajaran. Oh seperti inilah ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Itu.
fahfadha mongko ngreksa sapa sira ha ing ain an arba'in saking perkara papat antang dura rupane yen to ningali sapa sira biha kelawan ain ila ghairi mahramin maring liyane mahram au ila suratin utawa maring gambaran malihatin ingkang ayu wala bisyahwati nafsin lan ora kelawan syahwati nafsu. Maka jagalah dari 4 hal mata ini, jangan sampai mudah melihatnya, jangan sampai ada niatan melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak ada hubungan darah atau hubungan rodok, ya, hubungan susu. Ini jangan sampai dilihat. Ayatnya dalam Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan kalian, ya, tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Intinya mata itu jangan sampai jelalatan, jangan sampai seperti keranjang. Makanya ada bahasa mata keranjang, segala sesuatu dimasukkan semuanya, ya. Keranjang kan muat, apa-apa itu sampah ya masuk, ini ya masuk, ya. Mata kita kan sempit, jangan seperti keranjang, mudah untuk melihat hal-hal yang tidak boleh. Ya. Kenapa kok sampai di Eropa, di Barat, Amerika, kok sampai terjadi namanya bisek atau terjadi gay, kaum gay, LGBT. Awalnya dari mata sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti arahan Al-Quran, kita tundukkan pandangan, ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, syahwat kita itu terkendali dan powernya tinggi. Kenapa? Setelah diselidiki, ya, orang kalau menundukkan pandangan, tidak pernah melihat yang bukan mahram, ketika dia ini menikah, atau misalkan sudah manten lawas, ya, dikumpulkan dengan istrinya dalam satu ruangan, kan tidak pernah melihat perempuan di mana-mana. Begitu yang tertutup ini terbuka, kan langsung wah, kemudian syahwatnya tinggi, dan nanti ketika bersenggama itu bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas. Mudah untuk dapat keturunan, dan keturunannya berkualitas dengan syahwat yang tinggi. Kalau orang-orang barat, mereka itu tidak menikmati sebenarnya hubungan seks mereka itu. Kenapa? Karena di sana sudah terbiasa melihat aurat perempuan yang hanya pakai celana pendek, atau maaf ya, hanya pakai segitiga pengaman, celana gestring, yang ada di pantai itu hanya pakai tali jagat itu, ya. Lah ketika mereka menikah, karena memang sudah terbiasa melihat, jadi syahwat yang tidak dikendalikan seperti itu ketika dipertemukan ya nggak begitu kuat. Akhirnya mereka ini harus dipicu dengan apa itu supaya syahwatnya benar-benar kuat itu. Terus mereka berfantasi, karena di situ yang tertutup adalah laki-laki. Mungkin kalau melihat aurat laki-laki bisa syahwat. Nah, inilah ya, awal dari kebobrokan moral orang-orang Eropa dan orang-orang Barat itu,
mereka tidak bisa menjaga mata. Akhirnya syahwat mereka turun ketika dihadapkan dengan wanita yang mereka lihat setiap hari. Nah, ketika mereka syahwatnya turun, maka permainan hubungan seksual tidak berkualitas sama sekali. Sering terjadi editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Maaf, kita menyebut nama koruptor ya. Koruptor zaman dulu ya, yang kabur dari penjara sampai sekarang nggak ketemu ya. Entah masih hidup atau sudah mati. Itu menjadi nggak berkualitas sama sekali. Editansil, terus karena apa? Kemudian sulit dapat keturunan. Orang Islam itu kalau benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran, Masya Allah ya, maka akan banyak anaknya. Kalau sudah banyak anak, biasanya banyak rezeki. Itu. Kenapa kok banyak rezeki dengan banyak anak? Kita itu kan sebenarnya bukan mencari rezeki, kita menjemput rezeki. Rezeki itu sudah dibagi masing-masing. Sudah ada takarannya masing-masing. Punya anak satu, anak ini rezekinya berapa, istrinya rezekinya berapa. Kemudian anak nomor 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing kan punya rezeki. Nah, karena memang kebutuhannya banyak. Ketika dia ikhtiar mencari rezeki kepala keluarga ini, maka dipermudah oleh Allah untuk dapat memenuhi kebutuhan dari 7 anggota keluarganya. Kalau anaknya cuma 1, 2, ya rezekinya ya segitu-gitu aja gitu. Nah ini nah, orang Islam itu kalau sudah seperti itu, Masya Allah ya. Kita lihat apa yang terjadi pada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini ketika masih kecil kan disuruh menjadi pelayan Rasulullah oleh orang tuanya. Maka beliau ini didoakan oleh Rasulullah supaya banyak anaknya dan banyak hartanya. Benar memangnya. Dengan banyak anak maka akan banyak harta. Nah, beliau ini masih sempat ya. Beliau umurnya panjang. Saking panjangnya umurnya, beliau ini masih sempat menguburkan 100 anaknya. Anaknya yang meninggal sebelum beliau, ini ada 100. Beliau yang ngubur sendiri. Masya Allah ya, anaknya 100. Ya itu memang kalau kita laksanakan benar, betul-betul kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran dengan hadis, maka akan luar biasa ya. Dampaknya itu luar biasa. Lah kalau biasa melihat ghairu mahram, kemudian biasa melihat gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar buka aurat. Nah nanti ketika dihadapkan dengan istrinya sendiri, wah syahwatnya kurang tinggi. Begitu syahwatnya kurang tinggi, pistolnya nggak on fire, ya, maka bagaimana supaya pistolnya ini bisa kenceng? Dia tuh mikir terus, akhirnya editansil. Itu jadinya sudah. Gara-gara lihat barang-barang yang nggak halal seperti itu ya. Nah inilah kenapa kita harus menjaga mata dari melihat perempuan yang bukan mahram ya. Walaupun sudah tua, tidak boleh, tetap tidak boleh ya. Karena apa? Kadang-kadang ya, mencari yang muda sulit, ya, witing tresno jalaran liyane ora ono. Aji mumpung ya. Pokok ada perempuan sudah, ini kan bisa terjadi zina ya. Awal dari zina kan mata memang ya. Maka dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, jangan sampai dipahami ya. Loh ini kan yang tidak boleh mendekati. Kalau bermain zina sendiri kan tidak masalah. Ini namanya qiyas aulawi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi bermain zina. Ya jelas lebih haram. Nah, ini lebih besar dosanya. Au tanzura utawa ningali sapa sira biha kelawan ain ila muslimin
maring wong Islam bi'ainil ihtiqari kelawan pandangan ngremehno. Jangan sampai ini maksiat mata ya. Memandang sesama muslim dengan pandangan yang merendahkan. Ini jangan sampai ya. Misalkan ya, ada contoh seperti ini. Ini nanti siapa yang khutbah Jumat di sini? Oh, Ustadz Fulan dari kota ini. Begitu datang, terus matanya memandang, Ustadz kayak gini lah. Ini kan pandangan meremehkan kan ya. Orang memandang biasa dengan pandangan merendahkan itu kan sudah ada bedanya. Kelihatan dari sorot matanya itu. Nah, kok gini sih? Lah itu kan apa? Pandangan ini pandangan menghina, otomatis juga menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai ada pandangan seperti itu ya. Awu tabbali'a utawa berusaha ningali sapa sira biha kelawan ain ala aibi muslimin ing atase aibi wong Islam. Atau mata ini digunakan untuk mencari aib orang muslim ya, orang Islam. Ada orang Islam ini dikuntit terus dilihat terus, nanti ada perbuatan yang tidak baik akan saya rekam menggunakan ponsel dilihat di mata-matai. Ini tidak boleh. Apa untungnya kita mengetahui buruknya orang lain ya. Lebih baik kita tidak mengetahui keburukan orang lain. Sudah ya. Nah, ada doa itu kalau tidak salah bunyinya artinya seperti ini. Ya Allah, tutupilah aib muslim dari mataku. Itu ada doa seperti itu supaya kita tidak mudah untuk melihat aib-aib umat Islam ya. Wa ammal udhunu anapun utawi kuping fahfadh mongko iku ngreksa sapa sira ha ing udhun an antusghiya ando sangking yen to nengklengno sapa sira biha kelawan udhun ilal bid'ati maring bid'ah. Kalau telinga ini jagalah dari mendengarkan hal-hal yang bersifat bid'ah. Nah, sifat bid'ah itu bid'ah kan macam-macam ya. Ini bid'ah yang muharramah ya. Bid'ah yang muharramah contohnya seperti apa? Kalau dulu dalam kitab Qatrul Ghaith ya, ada orang bertanya dengan pertanyaan yang belum pernah dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang masalah tauhid. Ada orang tanya seperti ini. Sekarang Allah bertempat di mana? Ini kan pertanyaan bid'ah sebenarnya. Ya. Kalau dijawab arsy, nanti muncul masalah, banyak masalah. Ya. Kemudian ada orang bertanya seperti ini. Pernah ya, ada kawan kami ini memang bukan pesantren. Ya. Basicnya bukan pesantren. Ditanya oleh orang, Pak, ya, mampukah Allah menciptakan sebuah benda yang sangat besar yang Allah sendiri tidak kuat untuk menciptakan, untuk mengangkatnya? Wah, ini pertanyaan jebak sebenarnya. Ini pertanyaan bid'ah. Kalau sudah kayak gini jangan didengarkan sudah. Ini menjebak kita. Kenapa? Kalau kita bilang mampu, di satu segi ya ada tidak mampunya. Padahal Allah itu semuanya mampu ya. Menciptakan, kalau kita jawab ya mampu dong menciptakan makhluk yang sangat besar. Lah akhirnya kan nanti tidak mampu juga deh. Kenapa? Tidak mampu ngangkat. Nah ini pertanyaan menjebak seperti ini. Kalau ada pertanyaan seperti itu sudah ya nggak usah didengarkan. Atau ada mujadalah.
Mujadalah itu debat. Debat yang sifatnya bukan untuk mencari kebenaran. Ini bid'ah sebenarnya. Debat hanya untuk menjatuhkan lawan, mencari kesalahan lawan. Nah, kayak gini ini sudah alamat ya, alamat tanda-tanda hilangnya ilmu kalau ada forum debat seperti itu. Ya. Nah, sifatnya menjatuhkan. Dulu pernah ya di televisi ada seorang kiai diundang ya, menghadapi anggota JIL, Jaringan Islam Liberal. Anggota JIL ini ngotot, perempuan orangnya, ingin melegalkan pernikahan antar agama. Ingin kiai ini taslim. Kiainya enggak taslim, tidak menyerah kiainya. Ini masalah iman. Percaya enggak sampean dengan Al-Quran dan hadis ya? Enggak boleh itu nikah antar agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Lah perempuan ini mendapatkan dalil seperti itu, berusaha mengkaburkan masalah. Wah itu musyriknya itu musyrik jali atau musyrik khafi. Syirik khafi kan seperti riya kayak gitu. Intinya nggak bisa jadi dalil itu. Sudah orang kayak gini nggak usah didengarkan. Buang-buang energi. Karena dia ini tidak akan pernah tidak akan pernah menerima kebenaran yang kita utarakan, tidak akan pernah orang kayak gini. Ini bid'ah seperti itu. Awil ghibati utawa gosip, rasan-rasan. Ini ya. Awil fahsyi utawa ngrungokno pornografi. Mendengarkan cerita-cerita porno ya. Awil haudi utawa selulup fil batili ing dalam kebatilan. Nah ini jangan sampai mendengarkan kisah-kisah yang tidak senonoh. Terus masuk dalam kebatilan itu maksudnya seperti ini. Ada pembicaraan yang sifatnya itu kemungkaran, ya, kebatilan. Contohnya seperti ini. Dulu itu ada orang-orang Quraisy membicarakan Al-Quran. Al-Quran ini dijadikan bahan perbincangan, tapi bukan untuk diimani, tapi untuk diolok-olok. Ya. Contohnya seperti ini, orang-orang Quraisy kumpul antara Al-Walid bin Mughirah, kemudian dan kawan-kawan yang lain. Di dalam surat itu loh, dalam surat apa itu, pokoknya sekitar juz 27 kalau tidak salah. Wa ma ja'alna ashab 'alaiha 19. Neraka jahanam itu ada 19 malaikat. Bukan takut tapi ditertawakan. Cuma 19. Yang 9 silakan keroyok. 10 bagian saya. Katanya Al-Walid bin Mughirah. Ini namanya membicarakan Al-Quran tapi untuk kebatilan, bukan untuk diikuti, bukan untuk diimani. Kita kalau dengar-dengar seperti itu sudah ya. Atau Al-Quran dibuat main-main, ini namanya al-khawd fil batil ya. Masuk dalam kebatilan. Ada dalam contoh itu ya, ada satu aliran yang di Indonesia ini, aliran itu kalau saya baca dalam buku ya, intinya itu mempornografikan syiar-syiar Islam. Mengartikan Al-Quran tidak sesuai dengan aslinya. Misalkan ya, Alif Lam Mim itu kan tidak ada maknanya, itu yang tahu kan hanya Allah. Itu diartikan sangat porno oleh mereka. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Terus diartikan porno lagi. Nah ini aliran ini Masya Allah ya. Ini memang aliran orang-orang kafir. Di Lumajang ini ada satu pengikutnya. Sampai sekarang saya pernah ketemu sama dia.
tapi tidak berhadapan langsung. Saya ada di belakangnya, dia sedang ngobrol. Wes pokoknya bla 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 gitu ya. Dia ini sedang dakwah untuk ikut alirannya. Sujudnya menghadap ke timur katanya. Kenapa kok menghadap ke timur? Ya orang Jawa bilang meledingi Ka'bah, ya. Membokongi Ka'bah. Memang aliran pornografi, ya bagaimanapun ya ujung-ujungnya ya seperti itu ya, penghinaan kepada Islam. Nah ini au zikri masawin nasi utawa nyebut piro-piro eleke menungso. Kalau ada orang bicara kok membicarakan aib-aib orang lain, kita lebih baik segera pergi. Termasuk ketika membicarakan aibnya sendiri, jangan sampai ya, ada orang ya, bicara sama saya sampai seperti ini. Orang satu kampung ini semuanya sudah tahu bahwa di sini yang paling tambeng, paling bengal itu saya. Gepuki wong, mukuli orang, banyak ya maksiatnya ini disebutkan, minum minuman keras, astagfirullahaladzim. Langsung saya stop, sudah, tidak usah diberitahu saya, tidak usah, lebih baik saya tahu sampean ini orang baik. Itu. Kemudian ada orang curhat, sebenarnya dia maksudnya tobat, tapi caranya keliru. Ya seperti itu caranya. Ustadz, saya dulu itu Masya Allah bejat-bejatnya orang. Kenapa? Wah ini nggak beres sudah ya. Wah saya itu dulu suka main perempuan gini. Lah kalau ada seperti itu segera di stop ya. Karena ini keburukan. Sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah jangan dibuka sendiri. Ini alamat dosa tidak diampuni kayak gitu ya. Kalau ada dosa yang kita lakukan, kemudian tidak ada orang tahu, itu memang ditutupi oleh Allah, nggak dibongkar. Kalau sampai dibongkar sendiri, marah Allah ya. Sudah saya tutupi kok kamu malah memviralkan sendiri. Ini sama saja dengan bangga dengan maksiat. Nah, jangan sampai seperti ini kita dengarkan ya. Fa innama khuliqat mongko angin pemestine diciptakno apa udhun laka manfaat kedua siro litasma'a supaya ngrungokno sapa sira biha kelawan udhun kalamallahi ing kalami Gusti Allah wa sunnata rasulillahi lan sunnahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telinga ini diciptakan untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalam Allah dan Rasulnya. Nah, dalam kitab Kifayatul Atqiya bahkan mendengarkan nyanyian-nyanyian itu juga yang nggak baik. Mendengarkan alat-alat musik itu nggak baik, alat musik yang malahi yang diharamkan seperti gitar, kemudian seruling dan yang lain-lain. Ini nanti kita tidak akan bisa mendengarkan nyanyian surga. Dalam Kifayatul Atqiya seperti itu ada ancaman ya. Apalagi kalau nyanyiannya ini nyanyian yang nggak baik. Masya Allah ya, begitu Kementerian Penerangan ini dihapus ya. Begitu lembaga sensor ini agak kendor, banyak sekarang nyanyian-nyanyian itu yang ada unsur pornografi, banyak, jangan didengarkan. Kata Ustadz Abdul Somad ya, ada nyanyian seperti ini, cinta satu malam. Nah cinta satu malam ini kan zina. Oh indahnya, astagfirullahaladzim ya. Kemudian ada lagi yang pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, aku meleding melumah mengkurep tahu mbok rasa no, astagfirullah.
Ini apa-apaan nyanyi kok seperti ini ya. Ya Allah, ini memang sungguh miris ya. Kalau dulu ya, di zaman salah satu presiden ya, zaman salah satu presiden, semoga Allah terima amalnya ya, beliau sudah meninggal ya. Ada nyanyian yang sebenarnya kalau bahasanya itu tidak porno, tapi bisa menjurus ke porno, itu disensor dulu. Nyanyian seperti ini ya. Nah, mau yang panjang atau yang pendek, terserah saja yang abang suka. Ternyata ujung-ujungnya di belakang makan jagung. Itu. Waktu hujan paling enak makan jagung, tah apa saya nggak hafal nyanyiannya. Ini disensor sama pemerintah. Bagus sebenarnya. Jadi kita pemerintah itu tidak pemerintah itu tidak mau masyarakatnya mendengarkan hal-hal yang negatif. Berita yang isinya nggak baik itu pemberitaannya nggak vulgar. Nah setelah era reformasi kan, masya Allah ya, DPR naik ke atas meja itu kan disuting. Ya sebenarnya kan tidak etis. Hal-hal yang sifatnya tidak ada norma-norma dan etika itu sebenarnya jangan sampai dipublikasi. Ya, sampai kata salah satu penceramah ya, kalau dulu itu orang bilang jangan berantem kayak tukang becak aja. Sekarang tukang becak balas, jangan berantem kayak anggota DPR aja. Jangan ribut. Ya itu, berkelahi di gedung sampai dipublikasi. Ya Allah, sampai segitunya ya. Ini intinya hal-hal yang negatif ini jangan sampai kita lihat, jangan sampai kita dengarkan. Ya. Rasulullah sendiri ketika menyampaikan sesuatu hal, kan pasti yang disampaikan itu sesuai dengan wahyu dan pasti itu bermanfaat. Tapi kalau ada hal-hal negatif yang harus disampaikan, itu Rasulullah cukup mengatakan satu kali, tidak pernah diulang. Ya. Dalam kitab Arba'in Nawawi kan ada hadis itu ya, hadis masalah niat, innamal a'malu binniyat ya. Di yang terakhir itu kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian diulangi lagi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Karena apa? Mengulang kata-kata ilallahi wa rasulihi kan kata-kata yang baik. Tapi kalau bahasa yang tabu terpaksa disampaikan, cukup satu kali, tidak diulang. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muraatin yangkihuha au kama qala Rasulullah ya. Siapa yang hijrahnya karena untuk ekonomi, untuk perbaikan ekonomi, untuk dunia, atau untuk seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka di akhir dari hadis ini Rasulullah tidak mengulangi li dunia au muraatin, enggak, cuma bahasanya itu fahijratuhu ilama hajaro ilai. Nah ini ya, Masya Allah, Rasulullah kalau mengatur bahasa supaya didengar itu enggak porno, supaya didengar itu tetap etis, beliau paling sopan dan paling pandai. Bahkan ketika ada orang perempuan tanya masalah mandi head, kalau dijawab vulgar kan ya nggak enak kan ya. Ambil kapas yang dikasih minyak misik, kemudian khudhi firsatan fatawaddoi biha au kama qala Rasulullah. Enak Rasulullah memberikan bahasa supaya apa? Ya, pendengarnya itu tidak berpikir macam-macam itu. Perempuan ini dijawab oleh Rasulullah, ambillah segumpal kapas, kasihlah minyak misik, kemudian bersucilah dengan itu. Maksudnya kan disuruh membersihkan area tempat keluarnya darah haid. Tapi perempuan yang nggak paham,
Akhirnya tanya lagi, lah Rasulullah mau menjelaskan vulgar kan nggak enak yang tanya perempuan. Masa masukkan ke dalam gua Maharani kan ya nggak enak. Akhirnya malu Rasulullah. Iki yo opo kalau saya ya opo iku gak paham ini dulu ya. Nah, disitulah peranan dari Sayyidah Aisyah ya. Langsung ditarik, diseret. Ngene loh yu. Oh iya, itu baru. Jadi hal-hal yang sifatnya ya kita ulangi ya sifatnya itu kok negatif. Nah ini jangan sampai didengarkan. Ya. Kalau itu ilmu tapi kok ya bahasanya kok agak negatif, ya cukup satu kali aja, ndak usah banyak-banyak. Wa hikmati auliyaihi lan ngrungokno hikmai piro-piro wali-waline Gusti Allah ya. Walan kita mendengarkan kisah-kisah wali, Masya Allah ya. Maka apa? Ada gunanya memang. Kita mendengarkan kisah-kisah wali-wali Allah, maka kita akan termotivasi. Waduh, ini seperti Said Muhammad ya, bin Alawi Al-Maliki. Salah satu karomahnya itu ketika ada seorang santri mau menikah, maka Said Muhammad kan bilang, nanti anakmu yang pertama beri nama Muhammad, anak yang kedua beri nama Hamid, yang ketiga beri nama Ahmad, yang keempat ini perempuan. Padahal belum menikah loh, sudah ditebak anaknya. Yang satu perempuan. Dan ternyata setelah menikah memang lahir anaknya 4 jumlahnya. Dan itu urut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau. Kok bisa tahu ya seperti ini? Apa amalan beliau? Lah kan ada motivasi untuk meniru. Seperti itu ya. Kemudian wali-wali di sekitar kita ya seperti Habib Soleh Tanggul. Masya Allah yang terkenal. Kalau ada orang sulit punya anak, silakan sowan ke beliau. Di masa hidupnya doanya langsung kun fayakun. Sekarang kita ke makomnya, di situ tawasul, kita doa kepada Allah di dekat makbaroh dari Habib Soleh Tanggul. Siapa tahu Habib Soleh Tanggul juga mengamini doa kita. Karena kadang-kadang kan permintaan itu kadang-kadang ditolak sama Habib Soleh. Ada orang 20 tahun nggak punya anak, minta punya anak, ditolak sebenarnya. Tapi dengan cara halus, kamu nggak punya anak itu sudah bagus kok. Nggak usah punya anak, wis. Tetap maksa ya didoakan, ternyata anaknya nanti jadi sampah masyarakat. Nah ini kan kisah-kisah seperti ini kan membuat menjadi penggerak, menjadi motivasi supaya kita itu lebih baik dalam amal, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tatawassala lan datekno lan dadi nyampe sapa sira bistifadatil ilmi kelawan golek faedah ilmu biha kelawan udhun ilal mulki maring kerajaan al muqimi ingkang jumeneng wan naimi lan kenikmatan adda ini ingkang langgeng fi jiwari rabbil alamina ing dalem nanggani pangerane piro-piro alam. Dan dengan telinga itu kita bisa mendapatkan ilmu. Nah kalau orang itu sekolah telinganya nggak dengar, mana bisa dapat ilmu ya. Akhirnya apa? Masuk ke SLB, sekolah luar biasa ya. Nanti bahasanya ya bahasa itu, bahasa gini-gini. Nah ini kan kenikmatan telinga. Kita bisa ngaji, kita bisa membahas ilmu di sini, saling mendengar, kemudian
Nah, kita bisa interaksi, bisa tanya jawab setelah pengajian. Nah, kan gara-gara ada telinga, ini nikmat Allah yang luar biasa. Supaya kita dapat kerajaan yang kokoh, kemudian mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.